yang cukup beda ada pada gameplaynya masing-masing, tapi sama-sama kuat dua-duanya. Jadi buat kalian ayo didukung nih ya GPX sama Beletron Era. Tetap positif komentarnya dan dukung aja dua-duanya, respect satu sama lain. Dan ayo ramaikan lagi share videonya ini, langsung aja kita masuk ke game pertama antara GPX Gladys versus Beletron Era. Let's go! Ramaikan di Land of Dawn kali ini. Udah ada teman-teman dari Beletron dan juga GPX yang akan emang lagi meta kan Baxia yang luar Jungle. biasa untuk kalian semua ya. Oke, enak kali. Baxia dengan Baxia Jungle yang start di arah buff merah. Sementara kalau kita lihat dari Aulusnya dia start di purple buff, Martis Sapidian bakal kerusuh banget pastinya. Sementara kita lihat dari Earl, ini dia tank yang familiar banget lah, cukup namanya, terkenal ya di para ladies Mobile Legends gitu kan, dari seorang Earl sendiri. Dan kita lihat Chao masih cukup aman ternyata bertemu dengan Chao atau Cloud ya. Oh, tapi hati-hati Vivian di sini sudah mulai colek-mencolek dengan teman-teman dari GPX, masih bisa mundur terlebih dahulu dengan ada backup dari Vival dan juga menurut aku nanti kalau klasiko di ladies yang beneran ya sekarang ya, season depan ya, itu GPX lawan Epos pasti viewsnya pecah tuh menurut aku guys. Saudara kita bakal lihat di mid lane mantan ketemu apa ya, mantan ketemu banyak. Bottom lane ini menjadi lane yang apa ya? nyantai gitu ya, yang tenang. Ya ketemu mantan lah. Namun kali ini Earl udah membuat kerusuhan di bottom lane. Dari segi views ya guys ya. Ternyata bagus banget dengan kehadiran Earl kali ini, beda banget ya gameplay ya. Dua tim ini benar-benar main safe banget dari awal. Oke, mereka saling sapa, saling berhadapan, tapi nggak ada inisiatif yang berbahaya kayak klasiko ya. Trading damage yang nggak begitu besar bahkan. Tapi yang kali ini akan mencoba mencari targetnya. Itu Vival. Oke, Earl hati-hati banget. Wih, nice. Earl cukup berbahaya, tapi masih ada satu pelikan yang cukup baik. Dan kali ini berhasil untuk memukul mundur seorang Earl, tapi nggak kapok, ternyata Earl bakalan maju lagi. Pokoknya maju terus, bos. Dua flicker yang berhasil debate barusan sama teman-teman dari Beletron. Hello Reren. Informasinya sangat penting sih, dimana turtle pertama ini tidak ada dua flicker untuk teman-teman dari GPX. Ini agak sulit untuk dikontes. Kita akan lihat apakah masih berani untuk kontes, tapi kalau kita lihat dari pergerakan Sky, dia lebih milih untuk mirroring, sementara top lane merah untuk melarikan diri, dan turtle Valenir ultinya miss ya. Turtle untuk Beletron kali ini menambah gold yang mereka miliki, walaupun masih belum begitu jauh, tapi Wih, Chel pakai Cloudy. untuk Beletron Era. Wih, nice Cini. Cini ini bos. Sama teman-teman dari Beletron. Oke, ini bakal jadi game yang nggak terlalu banyak kill harusnya sih di awal ya. Ya, dari Korea sana bondingnya ya, tadi Pundu kayaknya tiba-tiba iya deh. udah hilang aja gitu dengan feeder effect dari seorang Parsha. Oke, kali ini kita lihat dari seorang Viva udah mulai nakal masuk ke area hutan milik teman-teman dari tim GPX itu sendiri. Sky mulai terkena pressure, kali ini ada juga Palamir untuk di area depan memberikan sedikit tekanan, tapi Nera kali ini coba untuk masuk deal world manipulation. Coba dicoba kali ini Viva masuk tapi berhasil strike dan juga berhasil men-take down seorang Bastian itu. Wow, banget dari Vivian, lagi masih bisa mundur ternyata dengan ada backup dari seorang rugi kan? Rugi atau cuan sih? 3 tukar 2. Nice play dan lawan dua itu. Mendapatkan Dua double tukar dua. kill-nya. Dan dia masih bisa survive walaupun tadi dia buang flicker. Chel bakal coba untuk nge-tag dari wave-nya. Menggunakan blazing duet. Balik lagi nggak nih? Ada Ellie soalnya. Nah, nggak berani balik lagi, ternyata sudah ada backup dari sini. Bakal coba untuk di-fight kah? Cincau masih bisa mundur juga ternyata dari Chel. Belum ada kill terjadi bottom lane. Kalau kita lihat dari networknya diunggulin sama Beletron, tapi bukan di angka yang terlalu banyak. Benar, tidak terlalu banyak ternyata. Kita lihat kali ini bakalan coba untuk melakukan sedikit trading damage saja di area river, dan masih cukup aman di masing-masing tim. Sky akan berjalan ke area bottom lane, dimana Head lagi. Oh no, lagi-lagi dari Yves yang harus di pick off terlebih dahulu. Cini langsung terbang lagi ke bawah setelah dia berhasil mendapatkan makanan di mid lane. Undying Wave sakit banget, langsung mundur. Vival darah juga udah mulai low, nggak boleh terlalu tinggi lagi. Kau masih dapetin farmingnya dengan free, ini bakal tabrak kan? Vival udah ada di bus. Vival udah ada di bus, tapi ya udah mulai total juga sih dari Cicau. Total ya. Kalau misalnya objektif di area top lane dan cuma ada seorang Paladin aja, Turtle bakal coba dimulai, tapi Paladin coba untuk mengganggu sedikit Vivian juga udah siap. Ayo Baxia. Aduh, Baxianya lu loh. Ini coba untuk backup juga, dan kali ini Nera bakal mencari targetnya berubah menjadi naga seperti Sky masih cukup. Ya, Vivalnya malah mati.
Hati-hati, Nera, Restrek coba dibuka di arah belakang Nera seorang diri tapi masih ada backup yang cukup baik. Vival! Masih bantu tukang di belakang. Masih halangin dan Vival harus mundur. Berhasil didapatkan kill lagi dan lagi oleh seorang. Oke, sementara sisi lain Earl juga harus tumbang walaupun berhasil mendapatkan turtle, tapi ini pertukaran yang nggak terlalu worth sebenarnya untuk GPX. Bisa kita lihat dari keunggulan gold masih 1000 dipegang sama Beletron, sekitar 1000. Kita bakal lihat nih, dengan adanya buff turtle, Sky akan agresif seperti apa. Ya, betul sekali. Dan ini Fundul ini Puni ya. Yang namanya Fundul, nih ya. Puni namanya lucu banget ya, Fundul gitu kan. Dan feeder Restrek lagi-lagi dibuka, Cincau cukup kesulitan dengan adanya Shell dan juga feeder Restrek dari seorang Pars yang berhasil di track down lagi dan lagi. 4-0 Cini. Kali ini benar-benar sarapan banyak ya dari teman-teman GPX. Wow, ini bakal makin berbahaya lagi dari Parsianya karena ketika dia udah punya item, damage-nya bakal sakit lagi. Namun Earl kali ini coba untuk defense di arah bottom lane. Sementara sama, ini top lane-nya di mirroring juga. Anda yang keluar, bottom lane turret harus hancur, flame shot. Satu kali lagi bakal dikasih Peter Ice Strike, mungkin gak ke scroll. Masih bisa selamat. Peter Ice Strike yang berhasil keluar dari sini. Unstoppable berhasil diamankan. Turret berhasil diambil. Tapi kali ini Fundul lagi-lagi harus mundur terlebih dahulu. Dengan ada Baxia dan juga Valanir, ini cukup berbahaya kalau dimatiin. Nera ketemu dengan seorang Vival, ada juga Valanir yang coba untuk memberikan sedikit push ke arah Nera. Harus mundur dulu. Cel sudah ada kali turret Valanir cukup berani. Ada backup juga. Tapi Restrek dibuka lagi. Mendapatkan 2 kill tambahan. 7-0. Carry the game sih ini jatuhnya nih. Tapi kalau misalkan nanti dia ke shutdown, boardnya bakal gede banget sih. Ini patokannya cuma di naga nih. Ketika naganya bisa nge-shutdown Cini, Babak naik gaji, aduh janganlah guys. Banyak karena barusan kemarin juara naik gaji dah loh. Yes, tabungannya bakal banyak banget. Naik gaji terus, bangkrut nanti BTR. Membuat naganya ini nge-take down dari Parsia. Atau Elise juga bisa nanti. Ketika udah punya item, nge-flank ke belakang, flowing blood, pakai flicker pun it's okay, yang penting Parsianya mati duluan. Tapi jangan lupa sama close. Ya, betul banget. Dan ini Kidrasa kali lagi dibuka, tapi Legendary berhasil didapatkan oleh seorang Cini. Lagi-lagi dapat makan banyak ini dengan pertahanan yang cukup baik dari teman-temannya Valanir dan juga Vival. Di sini buka jalan, terus Cini-nya tinggal buka feeder Restrek gitu kan. Sementara Isai dan Fundul kali di arah pit coba untuk membersihkan minion yang ada. Secara Turtle juara GA barusannya GA-nya udah oleh teman-teman dari Beletron udah fix baru kali ya. Sekarang sudah masuk ke arah 3000 gold ya. Beletron Era sedang gold, lagi dibuka ke arah seorang Earl, harus mundur dulu kali ini. Earl gak bisa bertahan dari damage yang diberikan oleh seorang. Dia satu kali tuh kayak AWM ya. Defend aja bisa untuk ultinya Fasha dari GPX. Sudah ada Athena Shield juga yang dipegang sama Earl, jadi nggak terlalu sakit lagi, namun bottom lane sakit banget damage dan Nera yang harus down tanpa sempat menggunakan Black Dragon Form-nya, dia harus tumbang. Tadi ada dari Cloud-nya juga mungkin udah bukan lagi duet ya, yang akhirnya dari seorang Yuzong yang nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa berubah jadi naga juga. Sama kita lihat di arah mid, ini lu lihat ini sih pakai Parsia ya, dia yang zoning pak gitu. Gila, udah saking beraninya dari seorang Cini itu terus jadi teman-teman feeder Restrek lagi dibuka, dibalas sama remote manipulation, sakit banget. Dan wave by wave masih bisa menyelamatkan seorang Cini, tapi kita lihat di arah depan di sana akan ada Black Dragon Form coba digunakan. Shell harus mundur dulu, kehilangan cukup banyak HP-nya tapi bakal dikejar-kejar sama Nera. Shell gak bisa bertahan di awal, satu flame shot ke arah depan Vival, keras sekali di arah depan. Vivian juga mencoba membantu gitu dengan satu bar HP-nya, masih bisa untuk mendapatkan satu momen untuk teman-teman feeder Restrek-nya. Udah ada lagi dibuka lagi dan lagi oleh seorang Cini. Wow, ini belum ada Cell, belum ada Cloud di fight tadi, dan akhirnya dia berhasil memukul mundur teman-teman dari GPX dan bahkan menumbangkan 2. Wow, ini kalau ada Cloud tadi sih bahaya banget pastinya ya. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat ini teman-teman dari Beletron Era sedikit demi sedikit ya mulai menambah gold mereka, lebih unggul 5.000 bahkan dari teman-teman GPX dibanding dengan ini cukup bahaya. Bahkan kalau kita lihat otak turret dari teman-teman tim GPX sudah nggak ada gitu ya. Ini bakalan jadi vision yang cukup luas juga untuk teman-teman dari Beletron Era. Map control bakalan bisa dipegang sama Vivian dan kawan-kawan gitu kan. Oke, kali ini Earl bersama dengan Fundul yang coba untuk zoning out Vivian, tapi tanky banget sih memang. Martis itu memang tanky banget dengan damage reduction-nya, dari Mortar Coil, immune juga, itu betain banget memang. Makanya dia bisa keluar sebagai tank. Sementara kalau kita lihat landing top lane yang udah di clear dan mereka siap untuk nge-counter. Cel, aduh, Cel.
sudah mulai berkumpul salah tarik BTR 5 pemain yang Lord siap itu gak gitu, Cel. Lordnya dan bahkan di Lord sepertinya tidak ada usaha konsep yang dilakukan dari teman-teman GPX. Yes, dan bakal menjadi free Lord untuk Beletron. Ya, gak ada gangguan dari teman-teman GPX di mana GPX ini tahu mereka lagi kalah gold, mereka stuck kok. Stuck gitu ya. Maka dari itu mereka mencari peluang lainnya aja. Oke, Beletron dapat Lord, gak masalah, kita coba dorong wave-nya aja biar seenggaknya pas Lordnya nanti datang Beletron ada waktu buat dorong lagi gitu. Jadi mereka bisa tahan sedikit lebih lama waktunya. Sementara itu Earl sudah melihat keberadaan 3 player dari Beletron Era di area orange buff miliknya, dan 1 unit turret berhasil ditumbangkan oleh Beletron Era. Sementara itu Sky masih cukup bertahan dengan adanya Valanir yang susah banget ya, bapak matinya cukup sustain, tapi Nera kali ini hadir coba untuk nge-backup seorang Sky, dan inner turret dalam mid bakal coba di-commit oleh teman-teman dari Beletron Era, berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Oke, Lordnya juga masih ada walaupun midnya udah di-clear, berarti udah gak bisa lagi untuk masukin 3 lane, hanya bisa 2 lane. Sementara kita lihat kontes yang coba dilakukan, defense yang dilakukan dari teman-teman GPX. Sakit, reward manipulation dibuka, sakit banget langsung di cancel banget ya. Masuk kali dari Alicia ke arah belakang, mengamuk dengan cincau. Sementara Nera yang fokus untuk mengejar ke arah Vivian masih free di belakangnya. Cloud-nya masih belum membuka blazing duet, dan defense-nya masih bisa berhasil yang dilakukan sama GPX. Nah, bagus banget tadi kalau lu lihat dari hit-nya lagi buka reward manipulation, Viviannya langsung masuk ke arah belakang. Balik. Lagi-lagi dibuka, tapi ternyata di cancel oleh seorang balik. positioningnya kurang enak juga. Reward manipulation dibuka ke arah seorang Chell, tapi masih berhasil escape ke belakang. Chell kali harus dibela secara teman-teman juga udah disengage. Yes, masih punya battle mirror image, masih bisa mundur. Dia masih punya purify juga kalau memang kondisinya darurat tadi. Dan itu oke, dapetin 1 inhibitor turret itu lumayan karena memang Lordnya juga belum di enhance, belum nabrak. Sementara kita lihat top lane dari GPX juga dari inhibitornya udah low banget sih itu. Banget ya, harusnya tinggal dicolek. Fasa enak karena musuhnya kurang yang bisa ke kurang ada yang bisa ke backline ya guys ya. Kita lihat Lord akan hadir dalam kurang lebih hak assassin gitu. Dari teman-teman Beletron Era ada waktu Early game masih siapa tuh? Atau mereka coba untuk Elis ya bisa ke belakang. Menambah gold yang mereka miliki. Yucong ke belakang mati Yucongnya. Terlalu depan, dan gua rasa adanya Sky di arah kiri juga sedang coba untuk membuka match, tapi tidak reset dibuka lagi, dan lagi kali ini Vival coba masuk ke arah depan. Sky cincau dan juga perlu harus Yucong juga gak bisa ke belakang, susah Yucong yang mati. Itu dia Vival, tebel bang. Dia keras banget sih, dan emang itemnya juga udah pada jadi, dan ini dia udah masuk gak bisa kabur gitu loh, gak kayak assassin yang lain. Sakit banget, reward manipulation kayak Jet, Peter Airstrike yang dibalas dengan reward manipulation kali ini ada Black Dragon Form. Langsung mengincar posisi belakang, masuk juga dari cincau, namun tidak berani sepertinya. Tidak mau overcommit, teman-teman dari GPX harus mundur. Tapi harus satu yang diperhatikan, mereka udah gak punya short skill. Gak ada Black Dragon Form, gak ada reward manipulation, ya. Ini bahaya banget sih. Ya betul banget, dan ini bakalan jadi invite cukup baik buat Beletron. Tapi kalau kita lihat Lordnya juga kok Vivian naik gaji sih, aduh udah naik gaji guys, gak usah sebut naik gaji lagi. Pusing kepala abang ya kalau cuma naik gaji mulu ya. Udah itu sementara control map sudah dipegang sama teman dari Beletron Era. Kali ini bakalan lebih sulit lagi buat GPX untuk keluar, bahkan hutannya sudah lagi tunggu lot aja sih ini. Jadi peluang mereka buat farm ini jadi semakin kecil dengan lot yang tertinggal udah cukup jauh, kali ini masuk ke arah 8.000 ya. Ya, tertinggal gold sekitar 8.000 di menit yang 13, ini angka yang lumayan sih. Apalagi kalau kita lihat dengan hero-heronya yang dimiliki GPX, mereka apa ya, butuh item banget sih. Kayak Aulus, Elias, ya Yuzong tetap butuh item walaupun memang dia full defense juga masih tetap bisa nge-kill. Tapi ya at least dia tetap butuh gitu loh. Sekali, dan kali ini kita lihat sini bahkan udah nggak ada takut-takutnya, jalan berdua pun dia nggak masalah sama seorang dan ataupun dengan Vivian gitu kan. Jalan palannya juga masih berputih, gila darah putihnya banyak banget. Yuk lot itu N. Ada 2 player dari GPX. Bahkan kita lihat ada satu wave di arah kiri. Si tim komnya GPX masih bisa comeback ya. Hero-hero mereka late game-nya kuat banget. Seorang Kel dan juga ada Vival yang tidak ada bantuan sama sekali, berdua aja di doningnya sampai. Kalau bisa end dengan mod ini sih. Oke, another free Lord yang berhasil didapatkan sama Beletron. Kali ini no Ele. Dari mana tuh sini? Berhasil ke pick off, dan ini posisi ada Lord kali ini Vival yang maju ke depan. Dia benar-benar nggak ada damage dealer lagi. Benar-benar kuat banget dari Vival ini, nggak bisa ada yang ngebocorin. Jadi Vivian kali ini memang memberikan sedikit
salam sapa kan untuk GPX dan satu wave masuk di retrack coba dibuka, tapi kita lihat dibalas dengan real world situation. Aduh, Cini mati bahaya nih guys. Ternyata, wow ini sih hati-hati banget ya dari Beletron. Tapi kalau kita lihat, oke Alice masih bisa bertahan di sana. Coba sekarang Vivian, tapi ada Palanir yang menghalangi pergerakan dari teman-teman GPX. Palanir masih cukup kuat, Lord kali ini hadir di arah mid lane, tapi jadi sulit tanpa adanya Cini. Oke, bakal coba dimasukin Palanir dari cara Santika Nera, cukup kuat tapi Vivian juga masih bisa mengganggu. Hati-hati, itu ada wave di arah top lane, masih bisa dimasukin dulu sama seorang Alice. Dan sebenarnya at least mereka dapetin sebenarnya di arah top lane. Ternyata di bottom lane aja. Wah, bisa defend nih guys. Jadi lebih sulit. Bahaya nih. Defense yang cukup solid dari teman-teman GPX karena ya mereka hanya kehilangan satu inhibitor turret. Dengan adanya Lordnya udah di enhance ini menjadi poin yang penting juga. Namun kali ini CL masuk dengan Blazing Duet langsung bubar semua dengan ada real world manipulation juga, ada Undying Wave yang sangat sakit namun Nora harus tumbang. Begitu juga dengan Observer. Masih ada charge dari Sky, flame shotnya berhasil dihindari namun harus tumbang juga dari CL. Masih ada Peter Extract dan Flicker mau nggak mau harus dilakukan. Bagus banget, at least Peter Extract dari seorang Parshanya bisa untuk ngebubarin ya, karena tadi sayang banget dari seorang cowoknya berhasil untuk perfect down. Kita di Blazing Duetnya bisa ngasih damage yang cukup besar, tapi balik lagi kesiapan dari teman-teman GPX ini cukup baik sehingga ketika ada Chal masuk mereka langsung take down seorang Chal itu gitu kan. Kita lihat kali ini real manipulation lagi-lagi dibuka oleh seorang Pundul. Ya kalau kita udah mulai menyadari di mana Parshanya bukan Peter Extract, dibalas selalu dibalas sama seorang Pundul, tapi ada orang yang selalu mengincar ke arah Pundulnya, sedangkan dari Cininya free. Selalu free. Oke, ini reward manipulation-nya ada terus ya, karena ketika baru dibuka langsung di cancel. Biasanya cancel dia langsung di cancel, dan yang kita tahu dengan reward manipulation di cancel, delay-nya itu bocah spoiler datang dah, bocah spoiler. Dan itu yang terjadi, makanya dari tadi why terus, namun kali ini stun keluar. Sudah ada Undying Wave, sakit banget namun masih bisa selamat dari Palanir. Oke, ini Palanir masih cukup kuat dan sekarang Kai harus tunggu dulu. Harus lebih respect lagi terhadap teman-teman dari Beletron Era. Tidak attack lagi dibuka untuk memukul mundur seorang Earl. Dan Earl berhasil di take down. Vivian gimana bunuh? Iya, tapi Vivian harus mundur dulu. Palanir kali ini ada reward dari dibuka, tapi masih ada menang nih. Cukup baik. Menang nih kalau nggak salah ya. Ke arah belakang. Ini harus mundur menggunakan wings by wings, dikejar sama Vival, diselamatkan, tapi ini gue rasa bakalan ter-take down lagi, kejar lagi di Ciri Nera. Masih cukup kuat di arah depan ya. Tapi tidak tinggal dia, 3 player dari Beletron Era membalaskan kematian seorang Cini. Masih ada seorang Kel di sini. Jadi gue coba dibuka dan berhasil menumbangkan seorang tengah, paksa. Oke, menyisakan 2 pemain dari GPX. Bakal bisa di end atau enggak, kita bakal lihat. Kumpul teman-teman dari Beletron langsung ditabrak, kali ini Sky dalam bahaya. Masih ada retribution juga untuk lari dengan nambahkan movement speed barusan, dan kicau defense mati-matian yang coba dilakukan, clearing minion fokus aja, tidak ada distraction lagi. Kali ini sudah ada Earl. Jadi bala bantuan 3 pemain dari GPX yang defense dengan lot. Ini dari seorang Alice-nya udah mulai sakit banget loh. Kalau yang masuk ke arah belakang dia bisa ngasih pressure atau high pressure karena teman-teman Beletron Era ini sih. Main GPX kayak Mythic main. Itu tim baru GPX tuh, hormat dong. Buat GPX ngejar. Udah lumayan loh, bisa tahan sampai 20 menit. Bagus malah. Jauh ya, 7.000 gol, tapi seenggaknya terkejar sedikit. Tadi dari 9.000 udah tinggal 7.000 aja. Setelah itu Lord kali ini bakalan langsung bisa sama Beletron Era, nggak pakai lama. Ada satu player dari GPX atau Sky, kita lihat udah mulai ngintip, harusnya free buat Beletron Era. Nggak ada zoning dari teman-teman GPX. Respect, biar IG aku gak hilang. Secara free untuk Beletron Era. Respect, biar IG aku gak hilang. Wih, dicuri dong. Nakal banget, retributionnya tiba-tiba dapat gak? Coba lihat Alice. Intip dikit, Alice. Iya, dapat ya. Roda-roda nyolong buff ya. Boleh. Perhitungannya ya, benar-benar ya itu dari seorang rival bagus banget sehingga bisa berhasil mencuri buff milik teman dari GPX. Ladies, kalian sudah hadir di arah mid lane ini. Aku nggak ada sarkas. Itu udah benar mantap bisa tahan sampai 20 menit tim baru. Astaga. Wave datang dari arah yang lain. Overthinking aja dah semuanya. Negative thinking. Tapi Lordnya tinggal dikit lagi, Naga sudah mencari targetnya ke arah belakang. Rival di sini cukup banyak damage-nya. Tapi ada Federasi juga dibuka kali ini oleh seorang Cini yang masih cukup free di arah belakang Vivian. Di arah depan seorang diri ada Alice jauh masuk ke arah belakang, tapi sakit banget ternyata dari seorang Chel.
kali ini Palanir masih cukup kuat untuk menahan damage dari teman-teman GPX ready. Sementara itu Vivian berhasil men-takedown seorang Elise. Ada wave yang bakalan masuk kali ini. Cini Ocelnya lagi masih farming. ada yang masuk ke arah Cini. Feeder Efrek dibuka lagi dan lagi untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari GPX ready. Itu gila kuat banget gitu lah dari seorang Vivian, tapi masih berhasil untuk hidup kembali dengan adanya Immortal. Kali ini udah ada 4 player dari GPX ready. Ya gak bisa end. Gak apa-apa, Erwin sudah dapetin satu inhibitor dari bottom lane. Dan apakah bakal coba dimasukin aja. Ada Viva, Real World Manipulation coba dibuka, dibales sama Feeder Extract. Tapi terlalu free tepatnya untuk seorang Nera masuk ke arah seorang Parsi atau Cini. Itu lucu banget, tadi ada naga ketemu sama burung. Tapi ternyata kita lihat dari seorang Vivian berhasil menumbangkan seorang Earl. Dan kita melihat adanya tumbang satu demi satu. Dari Parsi juga berhasil men-takedown seorang Sky. Ini 3 orang berhasil dihilangkan dari GPX Ladies. Feeder Reflect coba dibuka lagi dan lagi, tapi Cini udah gak ada mana. Bagaimana ada polis dibukakan oleh seorang Paladin. Vivian masuk ke arah belakang, masih kuat merah. Ini udah kena banyak darahnya. Dan ini dia 1 poin pertama untuk teman-teman dari Beletron Era. Keret, defense-nya keret. Congratulations untuk Beletron yang berhasil mendapatkan 1 poin pertama di match terakhir kita. Next try untuk teman-teman dari GPX. Tadi momennya cuma 1 sih, dimana Cincau berhasil nge-shutdown Karacini. Jadi itu benar-benar snowballingnya kerasa banget, dimana Cininya langsung jadi 2 item, 3 item